Kamera dulu nyala, silakan. Siap bang. Malam bang. Nah, gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu, apresiasi dia. Jarang-jarang Muslim ke sini berani. Oke. Bang, Itu perkenalkan bang. dulu diri Anda. Anda Muslim? Iya. Saya Muslim bang. Oh, silakan, Bang. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Iya. Barusan kata si Joseph bang, musuh yang berbahaya itu musuh yang tidak terlihat. Termasuk abang katanya lebih berbahaya dari Muslim bang. Karena kata si Joseph, Bang Edis itu pengajar yang sesat. Golongannya nabi-nabi palsu karena mengatakan Yesus punya Tuhan bang. Gimana itu? Baik, jawaban saya begini ya. Saya sudah pernah naik ke channel dia. Oke. Saya naik ke channel dia, terus saya tunjukkan kepada dia gambar-gambar. Ya. Ada di situ patung. Nah, patung itu wujudnya perempuan. Saya kasih gambar sajalah ya. Saya kasih gambar sajalah. Saya balik dulu ya. Saya kasih gambar dulu. Biar enak. Kita kalau diskusi itu menggunakan gambar biar lebih terang. Orang yang Anda nangkap nggak yang saya omongin biar Anda nangkap gitu ya. Baik. Lepotan bahasanya. Oke. Jadi Anda membawa suatu narasi dari orang yang bernama si Cecep ya. Saya tidak tahu motivasi Anda. Apakah motivasi Anda ini ingin mengadu, ingin cuci tangan karena Anda Islam bang, tidak? Tenang dulu, sabar bang, tenang. Nanti abang gantian bicara. Tenang bang. Pasti Anda nanti bicara ada gilirannya ya. Tenang, santai. Saya tidak tahu apakah motivasi Anda atau karena Anda seorang Muslim udah nggak punya lagi argumen sehingga Anda harus membawa argumen-argumennya siapa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu nggak masalah, nggak masalah. Namanya debat itu yang penting. Baik ya. Nah, datanglah saya ke channelnya si Cecep. Oke, saya bilang sama dia, wahai Cecep, si Cecep. Cecep, ya, yang mengalami biti-biti, ya. Begini Cecep, di sini ada patung. Nah, patung ini ya dikononkan katanya adalah perempuan. Lalu dipakaikan jubah panjang-panjang berwarna biru. Lalu ada orang sujud kepadanya. Lihat ya, lihat nggak itu gambar yang di depannya itu? Nah, terus saya bilang begini sama si Cecep. Si Cecep, adakah di dalam Alkitab, adakah Tuhan Yesus, adakah murid-murid yang pertama mengajarkan demikian? Tidak ada katanya. Lalu saya bilanglah sama Cecep, kalau begitu Cecep, siapa yang memberitakan Injil yang lain yang dimaksudkan di dalam Alkitab? Bahwa barang siapa memberitakan kepadamu, membawa kepadamu suatu Injil yang lain yang berbeda dari apa yang disampaikan, terkutuklah dia, sekalipun dia malaikat dari surga, boro-boro pastor, boro-boro romo. Mau malaikat dari surga, kalau dia memberitakan Injil yang lain, terkutuk. Sudah aku bilang sama si Cecep. Nah, karena dia di sini sudah mulai babak belur, akhirnya dia mulai halu dengan mengatakan Edis seorang penyesat. Jadi jawaban saya ya kepada RK, si Cecep ya dan teman-temannya, saya cuma bilang begini. Siapa sebenarnya pemberita Injil yang lain? Kalian atau saya? Begitu. Karena yang saya beritakan adalah Injil yang tertulis di situ, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh para murid pertama-tama kali. Dan tidak pernah Tuhan Yesus, tidak pernah murid-murid ngajarin sembah-sembah patung, nggak pernah. Ketika itu mereka kalang kabut, muntah darah. Nah, silakan, giliranmu sekarang, silakan. Oke, sekarang saya bang ya. Oke, pertama bang, motivasi saya kan kebetulan baru masuk tok ini tadi. Langsung muncul si Joseph ini bang. Katanya dia sudah DM mau ngajak diskusi abang belum dibuka gitu bang. Dan dia menarasikan
ya tentang bahasan Ustadz tadi bukan dari bahasa Arab melainkan dari Persia begitu. Baru dia lanjutkan lagi, yang lebih berbahaya itu bukan Muslim Bang. Muslim itu anggaplah sudah musuh yang nyata kan begitu. Tapi yang lebih bahaya orang-orang yang semacam abang ini, karena satu golongan tapi beda begitu Bang. Kata si Cecep di sebelah seperti itu. Ya, namanya orang itu punya argumen, punya keyakinan masing-masing. Tetapi biarlah penonton yang menilai. Yang jelas, saya sudah baca Alkitab dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya balik lagi, bolak-balik. Bahkan dulu tahun 2014, HP saya itu isinya itu Alkitab suara. Jadi kitab Kejadian, kitab Keluaran, nanti kalau sudah saya dengar sebulan udah sampai 20 kali saya dengar, baru saya hapus, saya ganti lagi. Karena kalau di-download semua, dulu memori HP nggak seperti sekarang, 124 giga. Dulu masih kecil-kecil. Jadi kadang-kadang saya download kitab Kejadian. Nah, saya dengar sampai 20 kali tuh. Kejadian pasal pertama sampai 40, saya ulang. Kemudian saya hapus, saya ganti lagi bulan berikutnya. Jadi saya tahu persis di dalam Alkitab tidak pernah Tuhan itu perintahkan untuk sembah-sembah patungnya siapa, patungnya Joko, patungnya Udin, patungnya siapa. Tidak pernah ada. Begitu. Oke, Bang, Justru saya masuk itu, sedikit Bang ya. Justru itu adalah perbuatan yang dilarang. Seperti itu. Oke. Ya. Bang, boleh masuk sebentar Bang. Silakan. Ini begini Bang, kalau saya sebenarnya kurang peduli terkait pembahasan room seperti ini sebenarnya Bang, cuman sedikit prihatin Bang. Bukan ke abang tapi ke teman-teman muslim begini Bang. Menurut hemat saya Bang, ya mohon maaf ya Bang, bukan ke abang. Untuk teman-teman muslim sebaiknya ya teman-teman ya termasuk saya pribadi yang awal ini saya ingatkan saya pribadi. Lebih baik kita perdalam keyakinan kita sendiri, keilmuan kita tentang keyakinan kita sendiri. Harusnya begitu Bang, harusnya begitu. Nah dalam hal ini saya setuju Bang. Jadi Bang, kalau kita mau mundur ke belakang, kita tarik ini awal muasalnya bagaimana. Jadi ceritanya Bang, itu adalah para orang-orang Islam sendiri yang seneng hobi ngomongin agama lain. Begitu Bang. Iya, coba abang cari, telusuri, mundur ke belakang. Kita mulai saja Bang dari tahun 2017, kurang lebih 10 tahun yang silam. Ya, hampir 10 tahun yang silam. Pada waktu itu Bang, seorang wakil presiden, bayangkan Bang, wakil presiden loh, Muhammad Yusuf Kalla, mengundang seorang penceramah asal India namanya Zakar Turun. Nah, tahu kan teman-teman semua? Tahu semua ini, Zakir naik, Zakar turun. Dia datang ke Indonesia dengan narasi-narasinya, Assalamualaikum brother. This is Muslim brother. Ketika dia ngomong seperti itu jamaah yang nonton itu 40.000 itu. Ngomong berteriak, Allahu Akbar. Yesus Muslim, Allahu Akbar. Muncullah Nandar, muncullah Donditan, muncullah Zuma, muncullah mereka. Wah. Karena sudah menjamur dan begitu banyaknya Bang, maka muncullah para apologis Kristen untuk membuat sanggahan dan untuk membuat bantahan. Sekaligus Bang, bukan cuma bantah saja, mengcounter juga, memberikan serangan balik juga. Nah, ketika membongkar sosok Muhammad, mulailah banyak yang fana, suruf, kejang Bang. Padahal sumber-sumbernya ada dalam hadis. Kemarin saya baca hadis Bang. Dikatakan Muhammad beberapa kali ingin coba lompat dari gunung Bang. Terbunuh diri. Loh, banyak muslim panas Bang, gak senang. Padahal tertulis di situ. Muhammad berkali-kali ingin mencoba bunuh diri. Nabi apa ingin mencoba bunuh diri? Nah, Ini Bang ya.
Nah, Masuk ketika lagi, Bang, ya. ketika kita bilang begitu, banyak muslim nggak senang. Nah, makanya betul yang abang bilang. Lebih bagus tuh kita itu urus agama masing-masing. Yang Islam, jalankan ajaran agamamu. Yang Kristen, jalankan ajaran agamanya. Begitu juga yang Hindu, yang Buddha. Kan gitu bang, harusnya. Cuman dibiarin saja ini. Yang muslim bahas-bahas Kristen ini dibiarin terus. Seolah-olah itu namanya dakwah syiar agama. Ya kalau begitu saya juga ngomong sama Islam ya itu juga syiar dan dakwah agama saya. Sama. Gitu. Silakan bang. Oke, saya masuk bang ya. Oke. Untuk ya anggaplah latar belakangnya pertama sampai room TikTok ini rame hal seperti itu bang. Memang saya kurang memperhatikan itu, tapi belakangan karena semakin rame, hampir tiap buka TikTok itu room yang seperti ini yang masuk bang. Ya jadi, iya, karena TikTok akan merekomendasikan apa yang Anda tonton. Gitu. Betul. Iya, jadi ini cuman satu bang untuk karena semuanya ya orang Indonesia semua kita satu negara. Di negara kita sudah diatur agama apa saja, meskipun ya jelas pasti ya Kristen tidak akan pernah akan membenarkan Islam, begitupun Islam tidak akan pernah membenarkan yang lain. Tapi di Islam sendiri kan sudah jelas bang, lakum dinukum waliyadin itu sudah jelas. Ayat itu tidak berlaku bagi mereka bang. Padahal di dalam agama Islam kan sudah ada ayatnya lakum dinukum waliyadin. Bagimulah jalanmu, imanmu, agamamu, bagiku agamaku. Kan begitu harusnya. Nah, ya, tetapi pada praktiknya di lapangan bukan seperti itu. Pada praktiknya di lapangan tutup gereja, hancurkan gereja, patahkan salib. Loh itu berapa kali bang kejadian, ya kan? Ada orang lagi kebaktian. Di daerah saya alhamdulillah bang tidak ada hal semacam. Ya puji Tuhan ya. Kalau tidak ada bang. Tapi kan ini terjadi terus menerus. Kalau dari logat-logatnya abang orang Jawa Timur kan? Gimana bang? Kalau dari logat-logat abang Jawa Timur. Bang. Kalau dari logat abang bicara abang orang Jawa Timur. Betul. Bukan? Nah, pernah ada kejadian bang pada waktu itu kalau nggak salah di Sidoarjo. Abang tahu kejadian di Sidoarjo, ada ibu-ibu kemudian bawa anaknya, ada suaminya, mereka nenteng bom terus meledakkan diri di gereja. Tahu? Belum bang, belum. Ini berarti abang banyak tidak nyimak ini. Karena begini bang, terus terang saya kan begini. Hal-hal semacam itu bang riskan ada, anggaplah oknum-oknum tertentu bang, begitu. Kalau saya lebih kepada tadi lakum dinukum waliyadin, ya sudah Islam saja, gak usah ngusik ini itu bang. Sehingga ketika ada oknum seperti itu, ketika ada yang seperti itu, hemat saya yaitu oknum kurang memahami ajaran atau keyakinan yang dia anut bang, begitu. Karena ketika kita tahu dasar-dasar keyakinan kita, ya seperti misal Kristen katanya cinta, kasih, damai, dan semacamnya. Itu yang saya lihat bang, nanti kalau persepsi kita dilarikan kepada hal-hal yang kurang objektif bang. Apalagi ada, anggaplah sebuah stereotipe lah, anggap Islam suka meledakkan diri lah kata abang ini, itu akan cenderung langsung ke sana penilaiannya. Bahkan itu pun bisa saja itu oknum, atau bisa saja itu orang-orang dalam tanda kutip bang, bisa saja bukan saya tanggapi ya bang ya, A, B atau C ataupun itu. Baik, saya tanggapi. Begini bang, kalau misalnya kita berpikir bahwasanya itu adalah oknum saja, itu adalah orang-orang yang menyimpang, maka kita bisa simpulkan kejadian itu mungkin hanya terjadi sekali atau 2 kali atau 3 kali saja. Habis itu sudah. Tapi ini sangat berat bang, sangat berat untuk mengatakan ini adalah oknum-oknum. Kenapa? Karena kejadiannya itu berulang-ulang dan ulang bang.
Dan polanya itu sama. Abang tahu Borobudur? Iya, tahu. Abang tahu nggak Borobudur itu pernah dibom? Belum. Nah, abang banyak nggak tahunya ini, Bang. Dari mulai zaman Borobudur dibom, ya, kemudian gereja, bom Bali, bom ini, bom anu, bom segala macam, bom Panci, bom semua, Bang. Aduh. Makanya, Bang, negara ini membentuk namanya badan, namanya BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu saking memang ini adalah kasus yang terus-menerus terjadi. Dibuatlah salah satu pasukan khusus namanya Densus Detasemen 88. Itu khusus buat nanganin yang begitu-begitu itu. Karena apa? Karena terjadi dan terjadi dan terjadi dan terjadi terus. Dan saya percaya masih akan terjadi. Nah, makanya ini sebenarnya harus kita teliti, Bang. Yang salah itu di mana? Makanya saya sering bilang, Bang. Sebenarnya, Bang, orang Islam sedang mempercayai adanya tulisan-tulisan, kitab-kitab hasil karangan-karangan para ulama. Loh, itu yang dibaca oleh mereka. Loh, Bang, ketika para teroris ditangkap, tahu nggak didapati di rumahnya kitab-kitab apa? Kitab tuntunan ini, kitab apa, kitab jihad, kitab anu, wah banyak banget itu. Itu yang baca oleh mereka. Padahal ini kalau Bang mereka, ya, saya masuk Bang ya, masuk sebentar ya. silakan. Menanggapi yang kata Abang tadi, banyak bumdir-bumdir yang semacam itu. Ya tadi Bang, kembali ke apa yang saya sampaikan di awal. Karena teman-teman oknum itu dia tidak paham ajaran dasar di Islam itu seperti apa, Bang. Bahkan kita hukumnya membunuh satu orang saja itu sudah dosanya seperti membunuh semua orang kan. Ya, membunuh satu orang yang tidak bersalah, kan begitu. Iya, betul, kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan membunuh bagaimana dengan membunuh orang kafir? Bagaimana, Bang? Bagaimana hukum, kan kalau membunuh orang yang tidak bersalah itu seolah-olah sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Nah, bagaimana kalau membunuh orang kafir? Kafir yang bagaimana dulu, Bang? Nah, karena ini dia ajaran itu. Nah, makanya Bang, ada kitab-kitab tertentu. Nah, ini karena Abang banyak belum tahunya, nanti begini, Bang. Di awal, Bang. Baik. Ini karena Abang tuh banyak belum tahunya, jadi nanti saya tidak mau nanti mendapatkan kritik lagi dari penonton-penonton jamaah Hadis TV yang muslim-muslim, karena mereka pada protes kalau saya bilang kamu beraninya sama orang Islam awam. Nah, jadi kita kasihlah kesempatan Bang ya kepada mungkin ada ustadz atau ustazah yang naik ke sini ya. Oke? Siap. Ini Bang sebentar Bang ya, minta waktu sebentar ya. Oke, ini sekali lagi Bang untuk teman-teman atau saudara-saudara muslim. Ya sebaiknya kita lebih selektif lah untuk menggunakan sosmed. Untuk mengikuti aliran-aliran tertentu, kita perdalam ilmu keagamaan kita, pahami dasar-dasarnya. Jangan suka ikut-ikutan yang hal-hal yang melanggar undang-undang negara, Bang. Karena yang dilarang di negara itu pasti kebanyakan cocok dengan yang dilarang oleh agama, Bang. Seperti halnya yang sering Abang katakan tadi, bumdir dan semacamnya, itu saja, Bang. Oke, itu saja Bang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Lensa Muhasabah. Baik, saya turunkan ya Bang ya.